Baik pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana Bang One konselnya melihat kasus ini, kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Dasat Latif dan juga Mbak Iva. Ustadz Dasat Latif, kalau tadi memang menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya dari adanya produksi film seperti ini karena kurangnya minimnya lapangan pekerjaan yang kemudian juga bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi salah satu alternatifnya. Nah, Ustadz Dasat Latif, kalau melihat mereka ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan, artinya mungkin mereka juga tidak bisa disebut sebagai pelaku pidana karena mereka juga menjadi korban dari minimnya sistem pemerintahan yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Bagaimana Ustadz melihatnya? Saya tidak bisa menyebut itu sebagai korban, ya, karena dia pelaku, penyebar amoral. Tapi negara harus hadir untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Berbicara tentang, saya melihat dari tinjauan agama ya, kasus ini agama sudah jelas mengatakan seperti yang Ustadz Dasat Latif terputus komunikasinya dengan kita akan langsung saja melihat salah satu laporan dari rekan kami untuk bisa melihat salah satu tempat produksi ataupun juga studio yang menjadi lokasi pembuatan film ini. Leonardo, rekan kami akan mengabarkan untuk Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Situasi terkini di salah satu tempat kejadian perkara ataupun TKP produksi film porno. Ini salah satunya yang tepat kami berdiri saat ini adalah Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di mana di belakang saya ini merupakan pagar yang kemudian masuk ke dalam pekarangan dan juga rumah produksi salah satu tempat yang disebut menjadi salah satu tempat produksi film porno, begitu yang belakangan mencuat isunya dengan saat ini sudah ditetapkan 5 tersangka diantaranya. Di mana memang untuk kondisi rumahnya sendiri ini memang sudah tertutup, di mana untuk bagian pintunya juga sudah tergembok begitu, dan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar memang di sini sudah nihil aktivitas selama kurang lebih 3 hingga 6 bulan terakhir. Di mana memang 6 bulan terakhir ini tidak ada aktivitas, dapat dipahami tentunya jika memang pelataran ataupun pekarangan yang begitu berantakan, kotor, listrik yang sudah padam, begitu sudah dicabut karena memang ada beberapa titik lampu bahkan sudah tidak ada bohlamnya sama sekali. Begitu di mana untuk rumah nomor 8B di RT 12 RW 09 ini memang selain tadi saya katakan ini nihil aktivitas, memang titiknya sendiri ada tepat di tepi jalan raya yang bersebelahan dengan grosir, begitu barang-barang sembako, dan juga ada berseberangan dengan sebuah musola dan juga sebuah shelter tempat belajar baca Al-Quran, begitu di mana artinya Putri dan juga pemirsa, untuk lokasi ataupun tempat yang selama ini digunakan sebagai produksi film porno ini sendiri artinya memang ada di tempat yang begitu terbuka, bahkan di tempat yang biasa dijumpai oleh semua kalangan, baik mulai orang dewasa hingga anak-anak datang ataupun bermain begitu, karena memang tempatnya yang ada di pinggir jalan raya di sebelah warung yang sering beraktivitas dan juga ada berseberangan dengan tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk belajar baca Al-Quran begitu. Dan memang untuk keterangan-keterangan yang kami peroleh sendiri dari warga sekitar mengatakan mereka sama sekali tidak mengetahui dan sangat-sangat terkejut begitu dengan aktivitas rumah yang memproduksi film-film porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara demikian Putri yang dapat kami kabarkan langsung dari Jagakarsa. Saya kembali lagi ke Anda di studio untuk melanjutkan diskusi. Leonardo, terima kasih untuk laporan Anda Mbak Iva. Kalau mereka ini ditetapkan sebagai tersangka 5 orang yang memproduksi film, lalu siapa korbannya di sini ini? Apakah kemudian para talent-talent yang juga terlibat ini bisa disebut sebagai korban, atau malah kemudian yang menonton para subscriber itu yang disebut sebagai korban? Oke, baik. Ini uniknya kejahatan masa depan atau kejahatan kekinian gitu ya. Jadi bahwa biasanya yang namanya sebuah kejahatan itu ada pelaku, ada korban, ada saksi, ada bukti. Saksinya ada, buktinya ada. Tapi yang menjadi pelaku sama korban ini yang membingungkan. Karena pelakunya atau orang-orang yang menjadi talent ini mungkin dia merasa jadi korban. Ketika sudah ada proses penangkapan seperti ini, dia bisa saja dia merasa bahwa aku ini korban loh, aku ini dipaksa loh gitu ya. Ada produser loh, padahal mereka adalah pelaku. Sementara penggunanya, mereka tidak pernah mengaku mereka menjadi korban karena selama ini menikmati. Buktinya kalau mereka merasa menjadi korban, nggak banyak dong, ini ribuan loh. Artinya mereka merelakan diri untuk menjadi korban, itu kan bukan korban. Gitu loh. Nah yang paling berbahaya adalah korban selanjutnya, sama seperti rokok.
ketika seseorang mengkonsumsi rokok, ada namanya perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan atau mengkonsumsi rokok, tetapi terkena asapnya. Sama seperti ini, orangnya tidak nonton pornografi, tapi orang di sekitarnya akan merasakan dampaknya. Dengan apa? Karena orang-orang yang sudah menonton atau mengkonsumsi pornografi, mereka akan acting out, melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap orang sekitar. Buktinya ya sekarang, kejahatan seksual sudah banyak, incest sudah banyak, perdagangan orang banyak, semua sudah banyak. Itu adalah korban-korban pasif. Gitu. Ini kan sangat-sangat berbeda dan mereka menganggap bahwa kejahatan pornografi ini kan pribadi. Iya pribadi bagi si penonton, tetapi acting out-nya kan mereka mencari orang, dan orang itu adalah orang-orang yang dianggap lemah. Paling gampang adalah keluarga. Adiknya, pembantunya, ibunya, ponakannya. Ini adalah kondisi-kondisi sebagai pornografi pasif tadi, seperti perokok pasif. Baik. Seperti itu. Nah, kita kembali lanjutkan perbincangan menyambung tadi Ustadz Dasat Latif, sepertinya sudah tersambung kembali komunikasinya. Ustadz, tadi kita berhenti sampai bagaimana negara harus hadir untuk menyelesaikan ini. Ustadz silakan. Ya, bahayanya pornografi. Al-Quran sudah jelas, la taqrabus zina, jangan dekati zina. Karena zina ini sangat merusak. Contoh Mbak, ada yang curhat sama saya usia SMP, 14 tahun, hamil ceweknya. Nah, saya tanya lebih jauh, di mana kamu dapat terangsang seperti ini, dari mana? Pornografi. Dari mana kau dapat pornografi? Dari link-link. Pertama link-link yang disediakan itu iklan-iklan dulu. Adik-adik kita yang SMP makin penasaran, akhirnya dia cari. Akhirnya dia dapat link yang berbayar dan menyediakan film-film porno dengan segala jenis, ya. Kemudian setelah itu tentu dia terpapar. Terpaparnya apa? Dia terpengaruh ingin melakukannya. Dan dia punya pacar. Pacarnya kemudian anak SMP. Kemudian dia berzina di mana? Di rumahnya. Kok bisa kamu lakukan di rumahnya? Ibu bapaknya sibuk. Kerjanya jam 7 malam baru tiba di rumah. Di mana kau lakukan? Di rumahnya pacar saya. Akhirnya hamil. Setelah hamil dia aborsi meninggal. Itulah sebabnya akhirnya Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati. Karena zina ini bisa merusak masa depan anak-anak kita, bisa merusak moralnya. Ketika anak-anak kita sudah rusak moralnya, rusak mentalnya, menjadi pecandu perzinahan, akhirnya masa depan negara kita ini siapa yang mimpin? Itulah sebabnya Al-Quran sudah sangat jelas, jangan kau dekati, dekat saja, jangan, apalagi sampai melakukannya. Dan zina ini berawal dari link-link yang porno itu, akhirnya dia penasaran, dia video call dengan pacarnya, besok-besok dia ketemu, akhirnya dia berzina. Berzinanya kemudian dia hamil kemudian dia aborsi akhirnya anak-anak kita menjadi wafat dalam keadaan keguguran. Baik Pak Ustadz. Nah terakhir juga mungkin Mbak Iva melihat ini banyak juga selebgram yang ikut punya andil berperan, termasuk juga salah satu selebgram ini kabarnya diduga adalah merupakan selebgram yang kemarin juga sudah sempat berurusan dengan polisi yang kemudian memamerkan sempat eksibisionis di salah satu bandara di Yogyakarta. Mbak Iva, bagaimana kemudian proses hukum ini membuat mereka jera? Jadi begini Mbak, memang ada beberapa hal atau beberapa faktor yang membuat seseorang ini merasa bahwa ketika tubuhnya dieksploitasi itu adalah sebuah kebanggaan. Sehingga ini membuat kita kesulitan gitu. Ya enggak? Kesulitannya adalah dia ini sebenarnya secara moral kan salah, tapi menurut pandangan dia ini adalah sesuatu yang hak asasi manusia bagi dia gitu. Padahal dia nggak melihat jauh ke depan bahwa ini kerusakannya adalah kerusakan secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Kalau saya memandangnya seperti ini Mbak, ini adalah perang modern. Perang modern itu di mana masyarakat yang diserang itu tidak lagi dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api atau bom atau nuklir. Tetapi yang diserang adalah generasinya dengan menyebarkan narkoba, dengan memutus sejarah, dan yang terakhir dengan pornografi. Karena ketika remaja kita sudah terpapar pornografi, otak bagian depannya rusak. Padahal otak bagian depannya adalah otak yang bisa mengendalikan diri, mengambil keputusan. Itu tidak ada semua. Jadi ketika semua remaja terpapar ini, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak ada generasi yang bisa memimpin negara ini. Dan negara-negara luar yang ingin menguasai akan lebih mudah. Karena semuanya sudah rusak. Mbak Iva, Hanifah dan juga Ustadz Dasat Latif, terima kasih sudah
berikan pandangannya dalam perbincangan Terima kasih. ini. Semoga ini juga menjadi concern kita bersama, pelajaran juga bagi orang tua dan semuanya kita saling menghidupkan kontrol sosial untuk bisa mengawasi hal ini bersama-sama. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iva juga wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.